Kemudian ketika antum tanya, apakah kamu sudah mengislamkan orang begitu? Kamu bicara ini dan itu. Kalau saya pribadi, Pak Heri Pras, saya pernah mengislamkan orang. Tapi pertanyaan ini saya balik sama jenengan. Apakah antum ini pernah mengislamkan orang? Sehingga memberikan suatu justifikasi, suatu pertanyaan, apakah kamu mengislamkan orang? Kalau saya pernah, Pak Heri Pras ya. Saya balik sekarang, apakah antum pernah mengislamkan orang? Dengan cara antum itu menyampaikan agama dengan caranya antum. Apakah ada orang-orang yang tertarik dari non-muslim kemudian masuk Islam bersyahadah sama antum? Kalau ada ya alhamdulillah, gitu Pak Heri Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanana muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari videonya Heri Pras, yang mana beliau ini ketika dia mengomentari ya, menurut saya dia ya agak gimana ya, agak arogan mungkin masanya begitu, arogan dalam sisi pemikirannya. Dia ini sebenarnya kurang sadar diri bahwasanya kalau dia belajar dari terjemahan seharusnya dia berpikir, oh ternyata ilmu saya itu didapat dari satu yang terbatas, jadi ilmunya saya ini terbatas. Begitu sebenarnya pola pikir yang normal seperti itu. Kita saksikannya videonya Pak Heri Pras, kemudian nanti kita berikan komentar lebih lanjut. Karena apa? Agama itu bukan agama sekedar kita pinter membaca kitab, teman-teman. Pinter baca bahasa Arabnya. Karena apa? Sekarang kita sudah dimudahkan untuk belajar nasihat agama. Sudah ada terjemahannya, sudah ada tafsirnya, sudah ada orang-orang yang zuhud warok untuk mengajarkan kita. Terjemahannya kita bisa baca untuk menjadikan diri jadi muslim lebih baik. Ya, mencerminkan muslim kepada orang non-muslim. Agar apa? Agar mereka masuk ke Islam. Oh enggak. Di bagian ini begini Pak Heri Pras ya. Di masa atau di era sekarang itu memang ada beberapa terjemahan dari beberapa kitab ya. Tapi yang perlu diingat oleh antum bahwasanya tidak semua kitab yang ada itu ada terjemahannya atau diterjemahkan. Logikanya itu begitu. Kemudian untuk kita menjadi Islam yang menjadi contoh bagi non-muslim, saya sangat setuju seperti itu. Tapi seharusnya antum ini juga membawa diri itu dengan pada tempatnya begitu. Kalau antum kan baca di terjemahan gitu, antum bilang sudah ada suhud, orang-orang suhud yang menjadi contoh, antum kemudian mengikuti misalnya, maka antum juga harus berpikir, saya ini mengambil dari satu yang terbatas sebenarnya, maka saya juga berarti ilmu saya ini terbatas begitu. Gitu Pak Heri Pras ya. Kemudian kita lanjut ya. Oh enggak, kalau sekarang sok pinter-pinteran membaca kitab lalu mendebat tahlil benar, ini loh dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, sedangkan dia tidak pernah mengislamkan satu orang pun. Begini Pak Heri Pras ya, bukan mendebat tahlilnya ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, bukan begitu Pak Heri Pras. Tapi begini, sebenarnya di tahlilan itu sudah ada dalilnya dari ulama-ulama terdahulu, cuman informasi itu tidak sampai kepada jenengan atau pada antum, mungkin karena ustadz-ustadznya antum itu tidak menginformasikannya. Bukan kami-kami yang aswaja itu mencari dalilnya untuk membenarkan tahlil ini dan itu, bukan. Tapi memang sudah ada dalilnya, sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita yang memang muktabar. Kemudian ketika antum tanya, apakah kamu sudah mengislamkan orang begitu? Kamu bicara ini dan itu. Kalau saya pribadi Pak Heri Pras, saya pernah mengislamkan orang. Tapi pertanyaan ini saya balik sama jenengan. Apakah antum ini pernah mengislamkan orang sehingga memberikan suatu justifikasi, suatu pertanyaan, apakah kamu mengislamkan orang? Kalau saya pernah Pak Heri Pras ya. Saya balik sekarang, apakah antum pernah mengislamkan orang dengan cara antum itu menyampaikan agama dengan caranya antum? Apakah ada orang-orang yang tertarik dari non-muslim kemudian masuk Islam bersyahadah sama antum? Kalau ada ya alhamdulillah. Gitu Pak Heri Pras ya. Kita lanjut lagi. Umat terbaik pada zaman dahulu tidak ada yang mendebatkan tahlilan, teman-teman. Daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gak ada yang mendebatkan tahlilan. Gak ada. Ya, para sahabat terus pada 4 imam mazhab, gak ada tuh. Apalagi ke 4 imam mazhab, tidak ada yang sibuk mendebatkan tahlilan karena memang mereka tidak mengamalkan. Yang mereka lakukan apa? Menyampaikan Islam, mengislamkan orang. Pokoknya mereka sibuk mengislamkan orang. Oh enggak, kalau di Indonesia kebanyakan dari mereka sibuk mencari dalil untuk membenarkan amaliyah tahlilan itu yang tidak dikerjakan ke 4 imam mazhab. Udah itu saja. Jadi mari kita berpikir teman-teman, ya. Berpikir, jangan sok-sokan. Karena apa? Kita mengikuti orang-orang yang sudah zuhud dari dulu. Apalagi perkara goib yang tidak diketahui Nabi itu 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu kalau menurut saya tertolak, ya. Tertolak pokoknya. Oke.
Begini ya Pak Heri Pras, ini kadang saya melihatnya lucu orang ini sebenarnya. Dia ini sebenarnya sudah mengatakan berkali-kali, saya ini adalah orang yang belajar agama dari terjemahan, tapi dia tidak memposisikan dirinya bahwasanya ilmu yang dikaji atau yang diambil dari terjemahan itu kan tentu terbatas. Maka dia harus berpikir begini, kalau ada orang-orang yang bisa mengambil ilmu langsung pada sumbernya, maka dia harus berpikir, oh berarti dia lebih, bahasanya lebih tahu, lebih alim dari saya. Maka Heri Pras harusnya itu mengambil istifadah ilmu darinya, seharusnya begitu. Atau setidaknya berpikir, oh begitu dan begini begitu, perbandingan tawazun begitu bahasanya. Kemudian Pak Heri Pras ini berkali-kali mengatakan bahwasanya ulama terdahulu, sahabat, kemudian dari sahibul madhab atau pendiri madhab dari empat madhab itu tidak pernah mengamalkan atau membahas tentang masalah tahlilan. Sekali lagi begini Pak Heri Pras, kalau antum itu mendapatkan informasi bahwasanya empat madhab ini tidak melakukan tahlilan, itu dari siapa? Itu logika yang harus antum gunakan seperti itu. Misalnya antum mendapatkan informasi dari ini dan itu, antum ini berarti dari jalurnya siapa? Oh dari madhab ini misalnya. Coba jalur dari madhab yang lainnya bagaimana? Ketika dari madhab yang lain ada informasi bahwasanya ulama terdahulu itu atau sahabat atau dari tabi'in ada yang melakukan, berarti informasi itu memang ada khilaf Pak Heri Pras. Ada yang menyatakan informasi ulama terdahulu baik sahabat atau tabi'in atau sahibul madhab itu tidak mengerjakan tahlilan. Informasi yang satu mengatakan enggak, mereka sebenarnya tradisi tahlilan ini sudah ada sejak atau era masanya sahabat atau tabi'in. Berarti ada khilaf begitu bahasanya. Ini tidak bisa dipungkiri oleh antum Pak Heri Pras. Antum kalau belajar dari terjemahan harusnya lebih legowo menerima perbedaan. Jangan seperti orang-orang salafi yang lainnya yang kekeh dengan pendapatnya padahal dia mendapatkan ilmu dari terjemahan. Namanya kalau begitu tidak memakai akal normalnya, tapi memakai fanatismenya begitu. Kemudian mengenai bahwasanya ulama terdahulu tidak melakukannya. Kalau antum percaya terhadap Imam Syafi'i, saya akan bawakan satu makalah dari Imam Syafi'i yang dipakai oleh murid-muridnya. Bandingkan saja antum ilmunya dengan Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i sekelas Imam Suyuti misalnya begitu. Lebih alim mana antum dengan Imam Suyuti? Di sini ada begini, ada dauh dari Imam Syafi'i. Qala radhiyallahu anhu kullu ma lahu mustanadun minasyar'i falaysa bid'atin. Walau lam ya'mal bihi salafu li'anna tarakahum lil amali bihi qad yakunu li'udhrin qama lahum fil waqti aw lima huwa afdalu minhu aw la'allahu lam yablaghu jami'ahum ilmun bihi. Gampangnya begini, menurut Imam Syafi'i itu sesuatu yang tidak dikerjakan oleh ulama terdahulu berarti sebelumnya Imam Syafi'i, maka tidak bisa kita semerta-merta mengatakan itu adalah perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena ulama terdahulu mungkin tidak melakukannya itu karena mereka melakukan sesuatu yang lebih utama dari hal itu. Jadi tidak melakukannya. Atau karena ada satu udzur sehingga tidak melakukan hal itu. Jadi kalau bahasa kita ada suatu hal yang mencegah untuk melakukan itu. Kemudian ketiga faktornya atau bahasa atau ilmu atau pengetahuan itu tidak sampai kepada mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman juga di dalam Al-Qurannya, sesuatu wa ma'utitu ilmi illa qalila. Jadi ilmu atau pengetahuan yang diberikan kepada manusia itu terbatas Pak Heri Pras. Jadi begitu ya. Menurut pendapat Imam Syafi'i sendiri itu ternyata tidak semerta-merta yang tidak dilakukan oleh ulama salaf itu dikatakan sebagai perkara yang bid'ah. Jadi kalau antum itu percaya terhadap keilmuannya Imam Syafi'i, antum juga harus percaya terhadap makalah yang disampaikan tentang pembahasan ini. Jadi antum jangan begini jadi orang-orang yang munafik. Ketika Imam Syafi'i itu bersependapat dengan jenengan atau jenengan itu sepakat dengan satu pendapat dari Imam Syafi'i, antum puji dan sanjung Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i ada satu pendapat yang tidak sepaham dengan antum atau antum tidak sepaham dengan Imam Syafi'i, antum celah kemudian rendahkan Imam Syafi'i dengan mengatakan ini dan itu. Jangan menjadi orang-orang munafik Pak Heri Pras. Jadi antum harus jujur. Kalau memang antum itu
mengatakan atau istilahnya itu mengakui keilmuan dari Imam Syafi'i yang merupakan sahibul madhab, antum juga harus percaya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi tidak semua yang dilakukan tidak dilakukan oleh ulama terdahulu itu dikatakan suatu pekerjaan yang bid'ah. Jadi tidak begitu. Jadi begini, sebenarnya sesuatu yang belum antum dapatkan informasi itu, jadi jangan antum justifikasi bahwasanya itu adalah tidak benar. Karena antum harus sadar diri. Pertama, antum itu adalah orang yang tidak berilmu. Kemudian ilmunya didapat dari terjemahan atau dari Google atau yang lainnya. Maka antum harus sadar. Jadi kalau antum sudah sadar, maka nanti enak cara berpikirnya. Bahwasanya, oh sebenarnya informasi itu ada begitu. Cuman saya belum dengar aja begitu. Jadi kalau begitu kan enak kita membahas agama ini Pak Heri Pras. Jadi sekali lagi teman-teman itu membahas mencari-cari dalil tahlilan itu bahasa yang benar bukan mencari-cari. Tapi memang dalil tahlilan itu sudah ada. Cuman sama ustaznya antum saja tidak diinformasikan sama antum begitu Pak Heri Pras. Kemudian kalau antum membahas tentang masalah ulama yang zuhud, ulama yang mana gitu Pak Heri Pras ya. Kalau antum berbicara ulama yang zuhud, tentu ulama-ulama yang zuhud itu identiknya dengan ulama tasawuf begitu. Dan ulama-ulama tasawuf itu semuanya, bukan semuanya, ada sebagian dari mereka yang memang mengatakan tahlilan kemudian dan seterusnya kegiatan itu memang ada dasarnya begitu. Salah satu contoh dari Imam Asy'uti. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan untuk tanggapan kami kepada video dari Pak Heri Pras ini. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.